rekomendasi 10 anime baru yang tayang musim semi 2024. Yang pertama yaitu Yorogura. Anime ini dibuat oleh studio yang sama yang membuat anime Oshinoko. Berkisah tentang 4 gadis, Mahiro Kosugi, seorang ilustrator yang berhenti menggambar, Kano Yamanoichi, mantan idola yang ingin membuktikan dirinya dengan bernyanyi, Norio Gasaki, yang memproklamirkan diri sebagai VTuber terkuat, dan Kimura-chan, seorang komposer misterius yang ingin mendukung orang favoritnya. Mereka bersama-sama membentuk sebuah grup artis anonim bernama Jelly. Impian mereka adalah membuat Jelly menjadi hit global. Namun, mereka harus terlepas dari belenggu masa lalu jika ingin impian mereka berhasil. Yang kedua yaitu Kaiju nomor 8. Anime ini berlatar di dunia di mana monster bernama Kaiju sering menyebabkan bencana. Jepang adalah negara dengan tingkat serangan Kaiju tertinggi di dunia, dan untuk memberantasnya, Jepang membentuk angkatan pertahanan anti Kaiju. Kafka Hibino dan Mina Ashiro bersumpah akan bergabung dengan angkatan pertahanan setelah kampung halaman mereka hancur oleh Kaiju. Dikala dewasa, Mina sudah berhasil bergabung. Namun Kafka telah menyerah pada mimpinya. Kafka lalu bertemu dengan Reno Ichikawa, seorang yang menghidupkan kembali keinginannya untuk bergabung menjadi angkatan pertahanan. Namun tiba-tiba, seekor kaiju kecil masuk ke dalam mulut Kafka dan dia memperoleh kekuatan untuk berubah menjadi kaiju. Angkatan pertahanan memberinya kode nama Kaiju nomor 8. Kafka lalu mendaftar angkatan pertahanan sambil menyembunyikan kekuatannya. Yang ketiga yaitu Spice and Wolf, Mersan meets The Wise Wolf. Anime ini merupakan reboot dari anime Spice and Wolf yang tayang pada 2008 lalu. Keduanya sama-sama diadaptasi dari light novel yang berjudul sama, yaitu Spice and Wolf. Berlatar di dunia fiksi bergaya Eropa, anime ini berkisah tentang Graf Lawrence, seorang pedagang yang berkeliling dari kota ke kota. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang yang cukup untuk membuka tokonya sendiri. Di saat ia singgah di desa Paslu, ia terkejut karena menemukan wanita tertidur di gerobaknya. Wanita itu mengaku sebagai Hulu, seorang dewa serigala yang memberkati desa Paslu dengan hasil panen yang melimpah. Hulu menawarkan untuk menjadi mitra bisnisnya jika dia mengantarnya ke rumahnya di utara. Lawrence mengakui kemampuan Hulu dalam tawar-menawar dan bernegosiasi, lalu menerima usulannya. Dimulailah perjalanan mereka sebagai rekan bisnis yang romantis. Yang keempat yaitu Windbreaker. Anime ini cocok untuk kalian yang suka dengan pertarungan jalanan seperti dalam seri Cross, Hack and Law maupun Tokyo Revengers. Sejak usia dini, Haruka Sakura diasingkan karena penampilannya yang tidak biasa dan kurangnya keterampilan sosial. Namun, perlakuan kasar yang ia terima membuatnya menjadi petarung yang terampil, yang kini menjadi satu-satunya hal yang ia banggakan. Setelah mendaftar di SMA Furin, di mana dikabarkan bahwa kekuatan lebih dihargai daripada kemampuan akademis, Sakura hanya punya satu tujuan, menjadi yang teratas. Yang kelima yaitu Girls Band Cry. Setiap orang ingin sekali menemukan tujuan hidupnya. Hal ini juga berlaku untuk Nina Iseri, seorang gadis berusia 17 tahun yang ingin mendaftar di universitas yang bagus. Namun, dunia sepertinya selalu menentangnya. Pada hari pertamanya di Tokyo, dia tersesat, diabaikan dan terkurung di apartemen barunya. Namun, kesempatan tak terduga muncul saat Nina bertemu dengan Momoka Kawaraki, salah satu gitaris favoritnya. Momoka memutuskan mereka harus membentuk band bersama.
Meskipun Nina awalnya ragu-ragu, tekadnya tumbuh ketika mereka mulai mendapatkan lebih banyak teman band. Seorang drummer cantik Subaru Awa, keyboardis penyendiri Tomo Ebizuka, dan seorang bassis cerdas Rupa. Kelima gadis ini menghadapi tantangan, baik dalam industri musik maupun dalam diri mereka sendiri. Yang keenam yaitu Sasayaku Yoni Koiwo Utau. Ini adalah anime Yuri. Himari Kino adalah gadis ceria yang mampu berteman dengan siapapun yang diinginkannya. Ketika dia mendaftar di sekolah menengah dan menghadiri upacara pembukaan mahasiswa baru, Himari jatuh cinta dengan Yori Asanagi, seorang kakak kelas yang pendiam selama penampilan band Yori. Usai pertunjukan, Himari mengungkapkan cintanya. Namun, Yori tidak berpengalaman dalam hal percintaan. Yori yang sama sekali tidak mengharapkan hasil ini mencari jawaban dari teman-temannya dan musiknya. Yori menemukan bahwa Himari jatuh cinta dengan penampilan musiknya daripada Yori sebagai pribadi. Meski kaget, Yori ingin membuat Himari benar-benar jatuh cinta kepadanya. "Watashi wa Kino-san to honki de tsukiaitai to omotteru." Yang ketujuh yaitu Sentai Daishikaku. 13 tahun yang lalu, pasukan monster jahat menginvasi bumi. Namun pelindung besar umat manusia yaitu Dragon Rangers mengalahkan mereka dalam 1 tahun. Setiap hari Minggu sejak saat itu, para monster dipaksa untuk terus mengeluarkan monster dalam seminggu untuk dihancurkan oleh Rangers di depan penggemar setia mereka. Tapi satu monster sudah muak, sesuatu harus berubah. Dia menyusup ke dalam Dragon Rangers dan berniat menghancurkan mereka semua dari dalam. Yang kedelapan yaitu Kaito Otome to Kamikakushi. Sumireko Ogawa adalah pegawai toko buku yang ingin menjadi novelis setelah sukses menulis di masa mudanya. Ketika kejadian aneh mulai terjadi di sekitar kota, dia bekerja sama dengan rekan kerjanya yang genit, Ren Adashino, untuk menyelidikinya. Tapi Ren menyembunyikan rahasianya sendiri. Dengan gabungan keterampilan pengetahuan gaib mereka, apa yang akan mereka temukan saat mereka menyelidikinya? Yang kesembilan yaitu Seiyu Radio no Uraomote, pengisi suara berpengalaman. Yasumi Utatane bekerja keras untuk mempertahankan citaranya sebagai idola yang murni dan polos untuk menyenangkan para penggemarnya. Tapi Yasumi punya rahasia. Dia sebenarnya adalah Yumiko 1, seorang gadis SMA yang lebih menyukai pakaian longgar dan perhiasan mencolok yang sangat bertentangan dengan kepribadian profesional palsunya. Sebagai Yasumi, Yumiko akhirnya ditawari kesempatan menarik untuk tampil di program radio bersama pengisi suara pendatang baru lainnya yang dia kagumi, Yuhi Yugure. Namun, begitu mereka diperkenalkan di studio rekaman, Yumiko menyadari bahwa Yuhi sebenarnya adalah teman sekelasnya yang murung, Chika Watanabe. Bersama-sama, pasangan ini berkomitmen pada program radio mereka dan perlahan mulai terbuka dan saling mendukung. Yang ke-10 yaitu Yusakura-san Chino Daisakusen. Siswa sekolah menengah Taiyo Asano menjadi tidak kompeten secara sosial sejak keluarganya meninggal dalam kecelakaan mobil. Satu-satunya orang yang bisa berinteraksi dengan baik adalah teman masa kecilnya, Mutsumi Yusakura, seorang kepala keluarga mata-mata terkuat di dunia. Kakak laki-laki tertua Mutsumi, Kyojiro Yusakura, terlalu protektif terhadapnya sejak dia melukainya dengan parah. Cintanya pada Mutsumi sangat mematikan, dan Taiyo adalah target berikutnya. Untuk bertahan hidup, Taiyo harus menikah dengan Mutsumi dan menjadi anggota keluarga Yusakura. Terjerumus ke dalam kekacauan, Taiyo memulai perjalanannya menjadi mata-mata yang kuat untuk melindungi istrinya dan mengungkap rahasia kelam masa lalunya dan keluarga Yusakura.